Guru dapat mengubah pikiran, menggadang tangan, dan menjaga hati. Guru dapat mengubah dunia hanya dengan campuran kapur dan tantangan yang tepat. Apa itu tantangannya? Salah satunya adalah manajemen tata kelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dwi Wahyu Rahmawati, peserta GTK Transformatif dari TK Perdana Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Saya akan membawakan praktik baik saya dengan judul Keefektifan Mata Kelapa atau Manajemen Tata Kelola berbasis Psikologi Anak terhadap kemampuan pedagogik guru. TK Perdana adalah salah satu TK swasta yang berada di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. TK Perdana dahulunya adalah sekolah yang berada di bawah naungan perusahaan milik PT Sungai Rangit Sampurna Agro Tbk. Namun saat ini TK Perdana telah diakuisisi oleh Yayasan Perdana Medika Cemerlang selama kurang lebih 2 tahun belakangan. TK Perdana mempunyai visi yaitu beraksi, beriman, aktif, kreatif, sehat, dan berprestasi. Sebagai misi TK Perdana yaitu mewujudkan siswa yang mampu beriman, mampu aktif, kreatif, sehat, dan berprestasi dalam menghadapi tantangan global abad 21. TK Perdana berada di Jalan Sukamara, Kota Waringin Lama, kilometer 27, Desa Kartamulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Saat ini TK Perdana memiliki peserta didik sejumlah 150 peserta, serta mempunyai 12 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Pentingnya memahami karakteristik dan kebutuhan psikologi peserta didik dalam penciptaan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif untuk mendukung pembelajaran yang optimal menjadi latar belakang masalah pada praktik baik ini. Kemampuan guru dalam mengelola kelas, khususnya dalam pembelajaran di taman kanak-kanak, dianggap sebagai kompetensi yang mudah dan tidak perlu keahlian khusus dalam implementasinya. Kenyataannya, kemampuan mengelola kelas anak usia dini sangat diperlukan oleh guru dalam rangka penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, iklim belajar yang inklusif, serta pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dalam pengelolaannya, tantangan terberat di TK Perdana adalah mengelola dan memanajemen kelas dengan baik. Mata kelapa adalah salah satu solusi tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Apa saja? Silahkan simak video berikut ini. Tantangan yang dihadapi oleh guru adalah ruang kelas yang disekat. Karena keterbatasan prasarana yang ada pada sekolah kami seperti ruangan yang kurang cukup, inventaris kelas seperti meja dan kursi yang sengaja disingkirkan karena kondisi ruangan yang sempit, perubahan tingkah laku peserta didik yang tidak diprediksi, serta keterampilan maupun strategi guru yang kurang tepat dalam pengelolaan materi menjadi tantangan terberat dalam pelaksanaan praktik baik ini. Teman-teman sudah menyayangi teman? Sayang sama teman-temannya? Kualifikasi guru yang ada pun masih belum berlatar belakang sebagai sarjana pendidikan, guru pendidikan anak usia dini. Waktu yang disampaikan untuk menjelaskan materi oleh guru seringkali tidak cukup karena banyak faktor penghambat seperti kurang kondusifnya suasana kelas dan kurang teraturnya kegiatan pembelajaran yang mengakibatkan waktu yang dipakai tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Filosofi mata kelapa adalah
Buah kelapa memiliki 2 mata dan 1 mulut yang merupakan titik perkecambahan. Pori-pori ini sebagai bagian dari struktur biologis kelapa dan biasanya salah satunya berfungsi sebagai titik tumbuhnya tunas baru. Diharapkan melalui filosofi inilah tunas baru mata kelapa yang diharapkan dari seorang guru dapat menumbuhkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan global dengan menerapkan beberapa strategi dan pendekatan tata kelola kelas berbasis psikologi pada anak. Manajemen tata kelola berbasis psikologi pada anak tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru, utamanya dalam kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang dilakukan pertama kali oleh guru adalah memahami psikologi awal anak dengan menanyakan perasaan mereka pada saat circle time atau berkumpul dalam lingkaran. Yang kedua, guru menyeting lingkungan belajar atau menata lingkungan belajar dengan hiasan-hiasan dan alat-alat peraga yang memancing rasa ingin tahu dan minat anak terhadap pembelajaran. Guru juga menyiapkan toilet pas, kesepakatan kelas, serta aturan main yang ada di dalam sentra agar anak bisa mengikuti kegiatan secara teratur dan tidak ada anak yang keluar masuk kelas tanpa adanya izin dari guru dengan menggunakan toilet pas. Kami juga mendapatkan fasilitas pelatihan manajemen kelas bersama Putra Sampurna Foundation. Model pembelajaran yang dilakukan pun sudah berpusat pada peserta didik, seperti contohnya menggunakan cooperative learning, round robin brainstorming. Dalam implementasinya, manajemen tata kelola kelas yang dilaksanakan oleh guru TK Perdana menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya dan pada aktivitasnya akan berhasil dalam implementasi pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, dan cara kerja yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya adalah penekanan pada hal-hal positif dan disiplin diri. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindarkan pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas ini adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anaknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Demikian praktek baik mata kelapa atau manajemen tata kelola kelas berbasis psikologi pada anak untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru yang saya sampaikan. Semoga praktek baik ini dapat memberi inspirasi dan motivasi bagi semua guru PAUD khususnya di Indonesia. Salam sejahtera, salam sehat, dan sampai jumpa.